Selamat datang di channel Saham Cuan. Di channel ini, kita tidak sekedar ikut tren, kita membedah saham dari dua sisi sekaligus, fundamental dan teknikal. Hari ini kita akan membahas satu saham yang terlihat menarik, BTX. Saham yang dalam waktu singkat sempat naik ratusan persen dan membuat banyak investor mulai melirik. Tapi di balik kenaikan itu, ada pertanyaan besar yang harus kita jawab. Apakah ini benar-benar peluang? Atau justru hanya ilusi yang terlihat menggiurkan? Karena kalau kita lihat dari fundamental, perusahaan masih rugi besar, cash flow negatif, dan utang sangat tinggi. Sementara dari sisi teknikal, tren masih turun, struktur masih bearish, dan kenaikan yang terjadi lebih terlihat seperti rebound. Artinya, ada ketidaksesuaian antara harga dan kondisi bisnis. Dan di video ini, kita akan bongkar semuanya, secara jujur, secara objektif, dan tanpa bias. Supaya di akhir nanti, kamu bisa menentukan sendiri, apakah BTX layak dilirik atau justru harus dihindari. Di channel ini, kita membahas saham bukan dari rumor, bukan dari euforia, tapi dari data dan logika. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali, video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Bumi Teknokultur Unggul Tbk dengan kode saham BTX. Video ini dibuat pada tanggal 6 Mei 2026 dengan data pendukung Q1 2026, serta harga penutupan pasar tanggal 5 Mei 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan. Kemungkinan ada kekeliruan dalam pengambilan data. Video ini atas permintaan dari @raib_tahriril 485. Model bisnis. BTX adalah perusahaan yang bergerak di bidang bioteknologi pertanian, pengelolaan hutan, dan juga perdagangan. Secara konsep, ini sebenarnya sektor yang menarik, karena berkaitan dengan pangan, sumber daya alam, dan teknologi berbasis biologi, yang dalam jangka panjang punya potensi growth. Namun, ketika kita masuk ke angka, kita mulai melihat masalahnya. Revenue perusahaan hanya sekitar 43 miliar rupiah, padahal market cap-nya sudah mencapai lebih dari 600 miliar. Artinya, valuasi jauh lebih besar dibanding ukuran bisnisnya. Ini adalah sinyal awal bahwa harga saham mungkin tidak mencerminkan realitas bisnis. Struktur pemegang saham. Kalau kita lihat kepemilikan saham, ada beberapa nama besar, seperti Golden Harvest Cocoa sebagai pemegang mayoritas, dan PT Asabri sebagai institusi domestik. Ini sekilas terlihat meyakinkan. Namun, komposisi publik juga sangat besar, hampir 48%. Artinya, saham ini cukup liquid, tapi juga sangat mudah bergerak karena sentimen pasar. Pertumbuhan. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting, yaitu growth. Dan di sini, datanya cukup mengejutkan. Revenue turun hingga minus 86% secara tahunan. Ini bukan penurunan kecil, ini penurunan yang sangat drastis. Di sisi lain, EPS memang terlihat membaik, tapi masih negatif. Artinya, perusahaan masih rugi, hanya saja ruginya sedikit berkurang. Ini bukan pertumbuhan sehat, ini lebih ke memperlambat kerugian. Profitabilitas. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial, profitabilitas. Dan di sini, angkanya benar-benar ekstrim. Gross margin, minus 747%. Operating margin, minus 815%. Net margin, minus 337%. Artinya apa? Artinya, perusahaan bukan hanya rugi, tapi biaya operasionalnya jauh lebih besar dibanding pendapatannya. Ini bukan sekedar bisnis yang belum untung. Ini bisnis yang secara operasional belum berjalan dengan sehat. Efisiensi dan return. Selanjutnya, kita lihat efektivitas manajemen. ROE minus 154%, ROE minus 11%, dan aset turnover hanya 0,01.
Artinya, aset tidak digunakan secara produktif, modal tidak menghasilkan return, manajemen belum efisien. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya di market, tapi juga di internal perusahaan. Utang dan risiko. Sekarang kita lihat bagian yang paling berbahaya, yaitu struktur utang. Debt to equity ratio mencapai 8,5 kali. Total liabilitas dibanding ekuitas bahkan lebih dari 12 kali. Artinya, perusahaan ini sangat bergantung pada utang. Dan lebih parah lagi, interest coverage-nya negatif. Artinya, perusahaan bahkan tidak mampu membayar bunga dari operasionalnya. Risiko kebangkrutan. Kalau kita ukur dengan Altman Z-score, hasilnya masuk kategori distress. Artinya, risiko kebangkrutan cukup tinggi. Ini bukan sekedar risiko kecil, ini sudah masuk zona merah. Cash flow? Sekarang kita lihat kenyataan sebenarnya. Cash flow. Operating cash flow, negatif. Free cash flow, juga negatif. Dan kas perusahaan, hanya sekitar 13 miliar. Artinya, perusahaan tidak menghasilkan uang, dan masih membakar cash. Kalau kondisi ini berlanjut, perusahaan akan terus bergantung pada pendanaan eksternal. Valuasi. Sekarang pertanyaan penting, apakah saham ini murah? Sekilas, PBV di angka 2,2 kali. Namun, PR negatif, PS hampir 14 kali. Dengan kondisi rugi, cash flow negatif, dan revenue kecil, valuasi ini tidak bisa dibilang murah. Bahkan, cenderung mahal untuk bisnis seperti ini. Pergerakan harga. Menariknya, harga sahamnya sempat naik 160% dalam 1 tahun. Namun dalam jangka panjang, turun drastis. Ini adalah karakter khas, saham spekulatif. Naik cepat, turun cepat, dan sering tidak sejalan dengan fundamental. Kesimpulan fundamental. Jadi kalau kita rangkum, BTX adalah perusahaan dengan bisnis kecil, revenue turun tajam, margin sangat negatif, utang sangat tinggi, cash flow negatif, dan risiko bangkrut tinggi. Verdict akhir. BTX saat ini bukan saham value, bukan juga growth sehat, melainkan saham spekulatif dengan risiko tinggi. Sekarang kita masuk ke sisi yang tidak kalah penting, yaitu analisa teknikal. Karena pada akhirnya, harga saham tidak bergerak karena cerita, tapi karena supply dan demand. Dan disinilah kita mencoba membaca apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh market. Tren besar. Kalau kita lihat pergerakan harga BTX, sekilas memang terlihat menarik. Dalam 1 tahun, harga sempat naik hingga 160%. Tapi, jangan langsung terjebak oleh angka itu. Kalau kita zoom lebih dekat, dalam 3 bulan terakhir, harga justru turun lebih dari 38%. Dan sejak awal tahun, juga masih berada di zona negatif. Artinya, kenaikan sebelumnya kemungkinan besar adalah lonjakan cepat, bukan kenaikan yang sehat. Dan sekarang, harga sedang kembali ke realitasnya. Struktur market. Secara struktur, BTX membentuk pola yang sangat jelas, lower high dan lower low. Artinya apa? Artinya, setiap kenaikan lebih rendah dari sebelumnya, setiap penurunan lebih dalam dari sebelumnya. Ini adalah ciri klasik downtrend. Dan selama pola ini belum berubah, maka arah utama masih ke bawah. Sekarang kita lihat area penting, yang sering menjadi titik keputusan market. Di bawah, kita punya area support kuat, di kisaran 4-6. Ini adalah area historis, tempat harga pernah berhenti turun. Sementara di atas, kita punya beberapa resisten penting. Area 10-14, area 18-22, dan area 30-42. Dan ini penting, selama harga belum mampu menembus 18-22, tren belum bisa dikatakan berubah. Karakter pergerakan. Kalau kita perhatikan, pergerakan saham ini punya pola yang khas, naiknya cepat, tajam, dan sering disertai euforia. Tapi turunnya cenderung lebih pelan namun konsisten. Ini sering terjadi ketika ada distribusi dari pemain besar, dan biasanya retail masuk saat harga sudah tinggi. Indikator teknikal. Dari sisi indikator, gambarannya juga cukup jelas. Harga cenderung berada di bawah rata-rata pergerakan, yang menunjukkan bahwa tren masih bearish. RSI sering masuk ke area oversold.
Tapi perlu diingat, oversold bukan berarti pasti naik. Dalam kondisi downtrend kuat, harga bisa tetap turun meskipun sudah terlihat murah. MACD juga menunjukkan momentum yang lemah, yang artinya tekanan jual masih dominan. Skenario pergerakan. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, kemungkinan skenario ke depan. Skenario pertama, rebound. Jika harga mampu bertahan di area 4-6 dan mulai muncul volume beli, maka ada potensi harga naik kembali ke area 10-14. Tapi perlu diingat, ini kemungkinan hanya rebound sementara, bukan perubahan tren. Skenario kedua, lanjut turun. Jika support di area 4 jebol, maka ini bisa menjadi sinyal bahaya, karena tidak ada lagi support kuat di bawahnya, dan harga bisa turun lebih dalam tanpa banyak penahan. Skenario ketiga, reversal. Ini adalah skenario yang paling diharapkan, tapi juga paling sulit. Syaratnya jelas, harga harus breakout di atas 18-22 dengan volume besar. Baru setelah itu, kita bisa mulai bicara tentang perubahan arah. Strategi. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Untuk investor, ini belum menarik, karena tren masih turun dan belum ada tanda pembalikan. Untuk trader, masih ada peluang, tapi harus disiplin. Ambil posisi dekat support dan keluar cepat di resisten. Jangan berharap terlalu tinggi di saham seperti ini. Dan yang paling penting, selalu gunakan stop loss. Kesimpulan teknikal. Jadi kalau kita rangkum, secara teknikal, BTX saat ini masih dalam kondisi downtrend, struktur bearish, dan belum ada sinyal reversal kuat. Kenaikan yang terjadi lebih cenderung sebagai rebound sementara. Setelah kita melihat semuanya, dari fundamental hingga teknikal, gambaran besarnya mulai terlihat jelas. Dari sisi fundamental, BTX adalah perusahaan dengan bisnis yang masih lemah, profitabilitas negatif, cash flow yang belum sehat, dan risiko keuangan yang tinggi. Sementara dari sisi teknikal, tren masih turun, belum ada tanda reversal kuat, dan kenaikan yang terjadi lebih cenderung sementara. Artinya, baik dari dalam perusahaan maupun dari pergerakan harga, keduanya belum menunjukkan kekuatan yang solid. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah ini peluang turnaround besar di masa depan? Atau justru jebakan klasik, saham murah yang sebenarnya mahal? Karena di market, banyak saham yang terlihat menarik di permukaan, tapi menyimpan risiko besar di dalamnya. Dan satu hal yang perlu selalu diingat, yang terlihat murah, belum tentu benar-benar murah. Terima kasih sudah menonton, semoga analisa ini bisa membantu Anda untuk membuat keputusan yang lebih bijak di market. Jangan lupa subscribe channel Saham Cuan, karena di sini kita belajar melihat saham bukan dari harapan, tapi dari kenyataan. Sampai jumpa di video berikutnya.